Drama soal peretasan pusat data nasional belum usai. Meski peretas telah beri kunci pada pemerintah, kecurigaan adanya tipu daya disuarakan publik. Di sisi lain, desakan Menteri Kominfo mundur terus terdengar. Apa yang terjadi? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Nah, imigrasi dari setengah 5 sampai jam 7. Tentunya error sistemnya, terus mesin yang otomatis itu ya nggak bisa ya. Kenapa tidak ada? Karena persoalan keterbatasan anggaran. Itu kebodohan aja sih Pak. Punya data nasional, tidak ada satupun backup. Biasa kayak gitu hacker. Aneh. Kayaknya itu bukan hacker benernya. Jadi kunci itu bisa bohong aja? Bisa bohong juga sih. Hackernya udah punya kopinya sebetulnya. Sama persis? Sama. Dia bisa nge-crack password masing-masing kementerian lembaga, terus dia bisa masukin ransomware ke masing-masing server dong. Dia bisa minta duit ke 600 lembaga dong. Semuanya sudah dievaluasi. Anda merasa Pak Menteri ini masih bisa punya kesempatan ya? Saya rasa untuk tahap ini yang terbaik untuk Pak Menteri adalah memang mundur. Alasan, saya coba didengar dulu. Misalnya Budi Aristiadi tidak ada program-program terobosan-terobosan di kementerian, ini kan jelas langkah-langkahnya. Nah, Bung, bisa dicek. Bung Regita Basu, saya yakin. Saya sedih. Kenapa framingnya? Ini ada ibaratnya ya. Maling nyolong motor kita. Ini alahinnya loh, kenapa nggak dikudet? Kan harusnya maling yang dikejar. Analogi yang kurang pas gitu ya, karena ini kan perlindungan data pribadi agak berbeda sama orang kemalingan. Peretasan pada pusat data nasional masih terus jadi perbincangan. Peretasan dilakukan hacker Brainchipper pada 20 Juni 2024 lalu. Brainchipper meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Atas situasi ini, pemerintah bergeming, sebut tak akan membayar sang peretas. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Nggak akan bayar ya Pak? Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Dia tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Peretasan pada pusat data nasional ini timbulkan gangguan sistem layanan masyarakat. Seperti yang terjadi pada Kamis 21 Juni. Antrian panjang tak terhindarkan di layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini terjadi selama berhari-hari. Petugas imigrasi pun harus lakukan pelayanan dan pemeriksaan data secara manual. Beruntungnya, imigrasi punya backup data di web Amazon sehingga gangguan ini tak berlarut-larut. Kita punya yang pakai interval waktu, ya, yang kita lakukan backup ya dengan satuan waktu mingguan, ya, bulanan, ya kan, dalam hal membackup itu. Untungnya punya. Ya kan? Kalau enggak, babak belur udah. Itu jadi pindah ke Amazon berarti Pak ya? Ya kan itu kan kita lihat aja perkembangannya nanti. Ya. Jadi saat ini sudah di Amazon? Sekarang masih di situ. Masih di AWS. Lengkap, bagus. Tidak ada lagi kendala. Nggak ada yang bocor berarti Pak ya? Tidak ada. Ransomware ini juga sebabkan 47 domain di Kemendikbud terganggu, seperti sistem pengadaan secara elektronik, beasiswa pendidikan, kartu Indonesia Pintar Kuliah, hingga pendaftaran peserta didik baru PPDB. Terkait PPDB, gangguan terjadi di beberapa wilayah seperti Dumai, Serang, dan Cirebon. Sementara terkait kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kemendikbud telah meminta mahasiswa untuk lakukan klaim ulang akun KIP. Sepekan pasca kejadian, Saudara, Menkominfo Budi Aristiadi dan juga Kepala BSSN Hinsa Siburian dipanggil oleh Komisi 1 DPR RI. Menkominfo sebut peretasan ini sebabkan dampak kritikal. Dari analisis dampak kita bisa melihat kita berada dalam dampak yang kritikal dan major, di mana dampak sistem ini adalah gangguan total atau parsial fungsi utama, hilangnya data dan tidak dapat diakses ke VM atau virtual mesin. Sementara Kepala BSSN Hinsa Siburian bilang masalah tata kelola dan tidak adanya backup jadi sebab berlarut-larutnya gangguan layanan masyarakat.
kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Paparan dari dua pejabat negara ini tak mampu membendung kritikan tajam dari Komisi 1 DPR. Perdebatan panas pun tak terhindarkan. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut, Pak. Terus jangan bilang, oh ini mestinya tenan-tenan ini, yang ini. Enggak bisa, ini negara. Saudara sudah tanggung jawab. Benar Pak, harusnya memang kami, makanya kami akan merubah aturannya untuk memastikan. Akui saja tadi, kalau memang salah. Oh ya, tadi kami sudah mengakui, tadi disampaikan Pak Menteri. Tidak Pak. Yang jawab itu Pak Menteri, bukan Pak Semi. Pak Semi, Bapak teknis loh Pak. Bapak nggak usah jawab yang begitu Pak. PDN ini kan adalah salah satu proyek mercusuarnya pemerintahan ini, ya. Hal ini justru banyak mengagetkan kita, tapi sepertinya hampir setiap bulan atau bahkan lebih dari 1 bulan sekali ada data yang bocor. Segala hormat, mohon maaf. Tadi saya juga jelaskan kenapa mereka enggak. Kan saya selalu tanya, kenapa ini begini, kenapa enggak mereka punya backup. Persoalannya soal kebijakan dan keterbatasan anggaran yang mereka miliki dan juga kesulitan dalam menjelaskan kepada otoritas keuangan atau auditor. Terkait anggaran, Saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan. Ia menyebut bahwa telah menggelontorkan 4,9 triliun untuk belanja Kominfo, di mana 700 miliar digunakan untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional. Kominfo ada 4,9 triliun rupiah sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G dan data center nasional 700 miliar. Sementara pengguna Pusat Data Nasional Imigrasi menyebut sebelumnya mereka telah pernah meminta backup data ke Kominfo namun tak ada jawaban. Bulan April kita menyurati Kominfo untuk kita meminta di backup, dibuatkan replika bulan April. Memang tidak dijawab, makanya kita siapkan di Pusdakin. Situasi ini, Saudara, membuat publik geram. Warganet ramai-ramai luapkan kemarahan di media sosial dan juga menggalang petisi meminta Menkominfo Budi Aris Setiadi untuk mundur. Puluhan ribu orang tanda tangani petisi. Atas situasi ini, Presiden Jokowi angkat bicara. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak sendiri? Semuanya sudah dievaluasi. Meski Budi Ari tak respon desakan mundur, namun anak buahnya, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan, umumkan mundur dari jabatan. Ia menyebut dirinya yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Pasca mundurnya Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Puan Maharani, Ketua DPR RI, angkat bicara, minta Presiden evaluasi Menteri Kominfo. Menteri itu merupakan orang yang membantu Presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh Presiden. 2 pekan pasca peretasan, tiba-tiba hacker Brainchipper ini meminta maaf dan menyatakan akan memberikan kunci ransomware secara gratis. Di satu sisi ini melegakan, Saudara, namun di sisi lain ini dianggap janggal.
mungkinkah ini adalah jebakan? Apakah hacker biasa bersikap seperti ini? Saya akan ulas ini bersama dengan Profesor Ono Purbo, seorang wakil rektor dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kami juga saudara sudah mencoba untuk menghubungi Menteri Kominfo Budi Aristiadi dan juga Kepala BSSN Hinsa Siburian terkait dengan perkembangan terkini setelah hacker Brainchipper ini memberikan kunci ransomware ini. Namun sayang sekali mereka masih belum berkenan untuk kami wawancarai. Saudara, terkait dengan permintaan Budi Ari mundur dari jabatan sebagai Menkominfo akan saya perbincangkan bersama dengan pendiri SafeNet Damar Juniarto, juga Riki Tamba, juru bicara Jaringan 98 yang tak sepakat dengan petisi itu. Ikuti saya, saudara. Dia bisa nge-crack password masing-masing kementerian lembaga. Bayangkan ada 600-700 kementerian lembaga di atas ini. 600 lebih. Ya, ada 600 lebih kan kementerian lembaga. Berarti dia bisa masukin masing-masing server dong. Terus dia bisa masukin ransomware ke masing-masing server dong. Dia bisa minta duit ke 600 lembaga dong. Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Enggak akan bayarnya Pak? Tidak akan. Kunci ransomware yang dibelikan oleh hacker saat ini sudah digunakan oleh pemerintah dan proses pemulihan data sedang dilakukan. Namun ada kecurigaan yang muncul. Benarkah ini niat tulus atau jangan-jangan ada jebakan di dalamnya? Saya akan perbincangan ini bersama dengan Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Profesor Ono Purbo. Ikuti saya. Saya sudah bersama dengan Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Profesor Ono Purbo. Prof Ono, Profesor, Prof itu singkatnya Profesor. Oh, baik. Siap. Prof, ini kita kan bicara soal serangan pada PDN. Siap. Ini menarik loh, Prof, karena hackernya melembut, ngasih cuma-cuma kunci, bisa masuk lagi. Minta maaf lagi. Minta maaf lagi. Itu emang biasa kayak gitu hacker? Aneh. Nggak pernah ada kayak gitu di dunia, hanya ini kejadiannya. Jadi mungkin ini hackernya lagi insaf atau gimana? Kayaknya bohong deh. Hackernya bohong? Kayaknya itu bukan hacker benernya. Jadi yang kecurigaan terus juga apa? Gini ya, hacker itu biasanya pasti akan nutup. Dia nggak mau kelihatan. Apalagi ini kelihatan. Yang komunikasi bisa lihat dong dia siapa. Aneh. Soalnya kalau dia komunikasi, kita bisa trace posisi hacker ada di mana ntar. Kecurigaan Anda, ini hacker beneran? Ataukah kecurigaan Anda, hackernya lagi bohongin kita, lagi ngeprank kita? Kalau saya cenderungnya hoax sih sebenarnya. Hoax dalam artian tidak ada hacker? Ada hackernya ada. Cuman ada orang lain yang pura-pura jadi hacker. Jadi kunci itu bisa bohong aja? Bisa bohong juga sih. Tapi kabarnya pemerintah bilang sudah bisa dipakai, lagi proses pemulihan. Kami juga mendapatkan, tapi ini kerjaan lagi dikerjakan, dan kita sudah coba di spesimen kita, memang berhasil dibuka. Tapi kita belum tahu, karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Ada buktinya? Belum dirilis sih. Kalau ada buktinya oke, nggak masalah sih. Kalau belum ada buktinya, jangan percaya dulu. Atau mungkin saja begini, hackernya sengaja ngasih gratis karena ada sesuatu yang dia simpan di situ untuk kemudian dia masuk lebih jauh lagi. Mungkin begitu? Jadi, misal, berandai-andai ya, misalkan ini memang hackernya insaf, minta maaf, dia ngasih kunci bener. Terus pemerintah akan ngetes kuncinya di sistemnya dia. Oke, kita juga nggak tahu kan, ini kunci bener atau bohong. Jangan-jangan tambah rusak. Gitu. Jadi kalau ini prosedurnya ya, kalau mau ngetes bener, kalau saran saya sistemnya di copy dulu. Sekian ratus miliar lagi nih bikin sistem yang sama. Oh, jadi buat sistem PDN baru?
Iya, kalau nggak bisa kan di PDN ini, kalau nggak rusak ini. Oh, oke. Di copy dulu. Udah, bikin baru. Beres, isolasi, ini sistem, nggak masuk ke jaringan segala macam, lepasin dari semuanya, baru dicobain di sini, terus kita melakukan forensik. Oke. Si kunci ini ngerjain apa aja, kita bisa ngeliat sih di memori ntar. Kita bisa nentuin, oke, dia nggak ada proses lain selain ngebuka. Dia tidak ada virus tambahan masuk, kelihatan semua sebenarnya. Harus dilakukan forensik seperti itu. Nggak bisa kita dapat sesuatu langsung dihajar ke sini. Bonyok nih, kalau ada apa-apa hilang semuanya. Dan proses itu lama? Nah, sekarang bikin sistem baru nih ya. Iya. Ini kayak ngopi file kan? Yang paling duluan kan ngopi file. Kalau ngopi cuma 1 mega, 2 mega mah gampang ya. Kalau ngopinya petabyte, ini kemungkinan besar harddisknya petabyte soalnya. Bukan terabyte. Kalau harddisk kita di komputer kan terabyte. Terabyte, ya. Kecepatan saya ngopi terabyte, 1 harddisk 1 malam. Sehari lah 24 jam, 1 terabyte. Kalau petabyte, 1000 byte tuh. 1000 terabyte tuh. Jadi kali 1000 malam dah lah. Lama, berbulan-bulan? Lama. Asli. Jadi tidak mungkin hanya dalam waktu Kecuali 2 dia hari. ngetes langsung jebret ya, dengan konsekuensi nggak ada, dia nggak tahu apa-apa, dia tes. Pakai doa, moga-moga hackernya ahli surga, udah gitu. Dia benar-benar ngasih kunci yang bener ya, nggak nyelipin macam-macam. Oke, misal lagi. Misal si hackernya ahli surga, dia ngasih kunci bener ya. Ini kebuka semua, udah beres kebuka ya. Yang jadi masalah bukan itu sebenarnya. Apa? Hackernya udah punya kopinya sebetulnya. Kopi dari data kita dia punya. Data PDN itu pasti sudah di-copy? Pasti sudah di-copy. Jadi cara kerja yang namanya ransomware, waktu dia masuk ke dalam satu sistem, dia akan ngopi seluruh isi sistemnya ke tempatnya hacker. Jadi hacker punya kopiannya? Kopi plug. Sama persis? Sama. Kalau misalnya kita berhasil ngebuka, si data center PDN itu kebuka, si hacker kan punya kopinya nih. Si server sini, dia bisa tahu dalamnya server itu apa, masing-masing tahu loh. Dia bisa nge-crack password masing-masing kementerian lembaga. Bayangkan ada 600-700 kementerian lembaga di atas sini. 600 lebih. Ya, ada 600 lebih kan kementerian lembaga. Berarti dia bisa masukin masing-masing server dong. Terus dia bisa masukin ransomware ke masing-masing server dong. Dia bisa minta duit ke 600 lembaga dong. Oh, lebih gede kan duitnya? Iya. Iya, lebih asik itu. Mungkin saja itu yang sedang dilakukan ya? Nggak tahu. Jadi kalau masalahnya seperti yang Prof sebutkan tadi, negara harus apa ini? Oke, di dunia cybersecurity ada 4 komponen sebenarnya. People, proses, teknologi, dan fisik. Teknologi saya nggak khawatir, soalnya uang di Republik ini nggak ada nomor serinya. Jadi mereka bisa lah mau beli server yang bagus kayak gimana, nggak masalah. Amin. Ya. Aturan keren banget di Republik ini. Tinggal kopas dari Google juga banyak sih sebenarnya. Jadi aturan nggak masalah, prosedur oke. Yang masalah besar di manusia. Sekarang saya kasih bayangan, gambaran lah ya. Kampusnya Ono, Institut Teknologi Tangerang Selatan, kita ngelepasin kuliah cyber security gratis. Udah sejak 3 tahun yang lalu gratis. Kalau Ono-nya sendiri ngelepasin ilmu cyber security gratis sejak bertahun-tahun yang lalu. Situsnya namanya gue sebut aja ya, iklan. opencourse.itts.ac.id, free. Semua kuliahnya free di situ. Bisa jadi kredit S1 kalau mau. Ulang, opencourse.itts.ac.id. Yang ikut hari ini 21.000 orang. Sekarang coba tebak yang bisa dapat nilai. Dan ini ujiannya boleh berkali-kali loh. Buka buku boleh, apa aja boleh. Dengan kondisi seperti itu dan ujian boleh berkali-kali, diambil nilai tertinggi. Berapa orang bisa dapat nilai 90 dari 21.000 sebut? 10%-nya? 10% berarti 2.000 orang ya. Sangat optimis sekali. Kenyataan hidupnya hanya 22 orang. 22 orang? Dari 21.000. Terus suatu hari Ono dimintain sama teman-teman aparat lah ya. No, ajarin kita cyber security dong. Oke, Ono akan merah putih ngajarin lu pada. Waktu itu ada sekitar 120 orang saya tes. Kira-kira yang lulus berapa? Berapa? 2. Ya begitu kondisi Republik lu. Jadi memang SDM masalahnya? Iya, mengerikan. Kalau kita bicara soal cyber security kita dalam kondisinya yang sekarang, Anda merasa hal seperti ini masih akan terus berulang ke depan? Akan berulang, jangan khawatir. Yang ngeri bukan itu.
Bayangin data udah lepas nih. Hacker udah punya datanya nih. Hacker punya data pasportnya Indonesia. Hacker punya data KTP-nya Indonesia. Bisa dong dia jadi orang lain di Indonesia. Bisa dong dia pinjam online pakai KTP atau pasportnya orang Indonesia tadi. Yang bayar siapa? Orang Indonesia. Yang punya paspor tadi kan. Dan jangan khawatir, tetangga saya udah kena. Itu yang berbahaya dari lemahnya cyber security kita. Iya. Ya, sekali lagi cyber security itu yang harus diperkuat di negara kita. Terima kasih Prof. Ono sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Prof. Terima kasih. Petisi meminta Menkominfo mundur. Ya. Apa urgensinya dia harus mundur? Ini sudah pada titik yang paling rendah. Ternyata memang ada serangan balik dari bandar-bandar judi online dan pinjol ilegal. Dua petisi muncul, saudara. Yang satu meminta agar Budi Aris Setiadi mundur. Yang berikutnya berkukuh agar Budi Ari tetap sebagai Menkominfo. Kita ulas bersama dengan dua narasumber saya, Ricky Tambah, Jaringan 98, dan juga pendiri SafeNet, Damar Juniarto. Ikuti saya. Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Nggak akan bayar ya Pak? Tidak akan. Turun dari jabatannya itu adalah bentuk tanggung jawabnya dia, karena ya data nasional aja tuh bisa diretas, berarti kan itu istilahnya adalah, menurut gue ini adalah tanda kegagalan dia dalam ya di bidangnya itu. Ya setuju lah, soalnya kan dia aja nggak bisa ngejalanin tugas dia gitu loh, dan dia tuh dibayar sama masyarakat. Harusnya ada konsekuensi dong seandainya dia nggak bisa menjalani tugasnya dia. Dia sih memang harus mundur karena memang dia harus bertanggung jawab sih sebenarnya. Daripada nanti banyak kerugian lagi setelah itu ya kan. Dengan mundur aja lah udah. Saya sudah bersama dengan Bung Damar Juniarto, pendiri dari SafeNet, dan juga Bung Ricky Tambah, Jaringan 98. Ini sebenarnya dua kawan ya? Iya, kami kawan lama. Dua kawan yang mengambil posisi berbeda kali ini. Ya. Tapi saya ingin ke Bung Damar dulu, bicara soal petisi meminta Menkominfo mundur. Ya. Apa urgensinya dia harus mundur? Sebetulnya mundurnya itu sebagai call to action terakhir ya, yang dimintakan oleh masyarakat. Yang paling pertama adalah bentuk pertanggungjawaban. Kita tahu bahwa Menkominfo adalah orang yang berkuasa, dalam hal ini adalah menguasai pada sektor keamanan. Dan karena dia gagal, maka kita minta permintaan maaf yang pertama-tama, lalu yang kedua kejelasan nasib dari data para warga yang tertahan atau disandra ya. Dan yang ketiga, kalau memang tidak bisa menjalankan tugasnya, kita dorong untuk mundur. Kalau sekarang petisi itu ditandatangani sudah berapa banyak? Sampai pagi ini sudah lebih dari 24.000. Dan itu memang yang pertama diminta adalah meminta maaf dulu, dan itu belum dilihat sampai sekarang? Belum. Oke, tapi apakah dengan kesalahan atau ketidakmampuannya dalam mengelola yang kasus PDN ini, itu sudah pada tahap dia harus mengundurkan diri? Ya, ini kan ada satu proses yang sudah dipantau cukup panjang oleh teman-teman SafeNet. Nah, dalam pantauan kita dari tahun 2022 sampai 2024 itu sudah terjadi kebocoran 113 kali. Kepada siapa kita mintakan pertanggungjawaban? Tentu ke masing-masing pengelola data. Tapi pengelola data itu tidak cukup karena pengelola data ini kan semua di bawah dari pengelolaan data besar yang dikelola data nasional di bawah Kominfo. SafeNet merasa ini sudah fatal begitu? Ini sudah pada titik yang paling rendah menurut saya ya. Oke. Kalau Bung Ricky ini menyatakan, saya membaca Anda menyebut bahwa maju terus Menkominfo dengan melihat kesalahan fatal yang terjadi saat ini terkait dengan data pribadi masyarakat. Anda merasa masih layak Pak Menteri ada di sana? Ya, yang pertama standing point-nya kan Jaringan 98 itu melihat bahwa problematika digitalisasi, finansialisasi di Indonesia itu kan kian kompleks. Jadi harus jujur diakui bahwa memang bangsa Indonesia ini sejak era 90 kemudian 2000-an serbuan arus informasi digital itu gagap. Jadi memang
kebocoran data itu nggak pernah pusing, karena data kita tiap hari juga, setiap kita mendaftar aplikasi, memakai gadget dan lain-lain sebagainya, itu data itu juga memang sudah kesebar kemana-mana. Artinya tidak menjadi concern kekhawatiran, cuman yang menjadi kepedulian saya adalah kok kenapa misalnya ketika Pak Menteri Menkominfo yang baru ini, Pak Budi Ari Setiadi mulai membenahi, terjadi serangan balik. Nah, kita usut dari jaringan 98 kita coba mapping, ternyata memang ada serangan balik dari bandar-bandar judi online dan pinjol ilegal. Tuh. Oh, jadi Anda merasa serangan peretasan pada PDN itu serangan balik? Iya. Dari upaya memberantas judi online? Tak ada asap tanpa ada api. Tak ada reaksi kalau misalnya nggak ada aksinya. Tapi kan itu bukan alasan juga, Bung Riki, dengan Pak Menteri kemudian tidak bisa mengantisipasi ini, ya kita harus akui Pak Menteri salah juga kan? Iya, kalau misalnya persoalan salah tidak salah kan nggak bisa juga tiap hari misalnya kita ngomong ini salah, mundur. Masa mau tiap hari kita seperti itu? Artinya, bahkan Pak Menteri nggak minta maaf loh sama masyarakat. Bahkan artinya gini loh, yang harus kita pahami dari pemerintah, yang harus kita pahami dari masyarakat itu adalah ketika ada problem jangan saling menyalahkan, tapi bagaimana mencari solusi. Bahwa memang misalnya Budi Ari Setiadi misalnya belum bisa maksimal ya karena baru setahun. Baru setahun kok kita sudah melemparkan semua kesalahan pada Budi Ari? Saya tidak menggunakan kata menyalahkan ya dari tadi ya. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Kalau dia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya, maka dia harus mundur. Nah, dalam konteks ini tanggung jawab dia dalam melindungi data pribadi. Nah, itu yang kita soroti. Kalau dia gagal, dan dalam hal ini kita setuju bahwa dia gagal, maka dia harus mundur karena kegagalan tersebut. Dan saya mau mengingatkan gini loh, Bung Riki tambah ya, bahwa kita tahu bahwa orang ketika dia berkuasa, pada dia juga melekat tanggung jawabnya. Jadi kekuasaan itu kan sepaket dengan tanggung jawabnya. Kalau dia hanya cuma mau berkuasa aja, tentu semua orang berlomba-lomba untuk berkuasa. Tapi yang kita inginkan adalah ketika dia berkuasa, dia bertanggung jawab pada tugas-tugasnya. Tugas dia apa aja? Salah satunya adalah judi online. Itu pasti dia harus atasi karena itu masalah bangsa ya. Lalu yang kedua, dia harus benahi juga soal penyiaran. Dia harus benahi juga tentang regulasi undang-undang internet. Dia harus benahi juga tentang AI. Dia harus benahi juga yang lain. Jadi jangan kemudian kita mengatakan bahwa kegagalan ini dalam perlindungan data pribadi ditutupi seolah-olah kita sedang melawan orang yang sedang melawan judi online. Tidak, kita satu gerbong kalau melawan judi online. Tetapi tanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi itu memang ada di pundak dari Menkominfo. Bung Riki, tanggapan Anda? Ya sah aja kalau misalnya orang nuntut mundur, kan di sisi yang lain juga ada petisi sudah lebih dari 25.000 juga. Petisi yang menyatakan mendukung ya. Budi Ari Gaspol itu udah 25.000 lebih juga. Artinya itu dinamika demokrasi pro kontra biasa. Cuma kan kita jangan terus saling menyalahkan di negara ini. Bagaimana apabila ada problem itu, kita cari solusi sama-sama. Solusinya apa dong kalau gitu? Solusinya ke depan itu harus ada dialog-dialog, literasi digital dimasifkan, teman-teman seperti SafeNet misalnya diakomodir oleh Kominfo dan lain-lain untuk sama-sama tadi dibilang Mas Damar itu. Ini masih bisa kok dikasih solusi yang lain atau ada dialog lagi yang dilakukan, nggak harus mundur? Ya, ini menarik ya karena perbincangan tentang mundur itu kan sekali lagi itu high call terakhir. Iya. Jadi yang kita mintakan tetap aja dalam konteks ini adalah pertanggungjawaban. Kita kan dicontohkan ya oleh Pak Dirjen ya, Dirjen Aptika ya, Mas Samuel Pangharapan secara gentle, ini memang tanggung jawab saya dan saya mundur. Sebenarnya kita harapkan seperti itu. Anda merasa Pak Menteri ini masih bisa punya kesempatan ya? Saya rasa untuk tahap ini yang terbaik untuk Pak Menteri adalah memang mundur. Apa pembelaan Anda? Coba didengar dulu. Misalnya Budi Ari Setiadi tidak ada program-program terobosan di kementerian, ini kan jelas langkah-langkah itu bisa dicek. Bung Riki tambah itu saya yakin. Yang saya sedih itu adalah kenapa framingnya ini ada ibaratnya ya, maling nyolong motor kita. Nah terus kemudian lo kenapa nggak dikunci ganda dan sebagainya, kan harusnya malingnya dikejar. Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Nggak akan bayar ya Pak? Tidak akan. Jika mereka bisa bertanggung jawab atas hal yang unexpected ini dihack, ya mereka tidak harus mundur. Namun jika mereka ya tidak berhasil dengan segala apapun alasan itu, mohon maaf ya terpaksa harus mundur. Kenapa sih harus
langsung harus ada petisi mundur gitu. Kenapa nggak segera dilanjutin aja gitu kan? Kan semuanya bisa diperbaiki. Lebih baik kalau bisa digantikan dengan memang yang kompeten di bidangnya gitu. Semoga bisa ada perubahan lah gitu. Karena kan udah banyak banget kan isu-isu peretasan data nih. Anda merasa Pak Menteri ini masih bisa punya kesempatan dia? Saya rasa untuk tahap ini yang terbaik untuk Pak Menteri adalah memang mundur. Oke. Nah, ini saya punya alasan. Saya coba didengar dulu, Bung. Misalnya Budi Aristiadi tidak ada program-program terobosan-terobosan di kementerian, ini kan jelas langkah-langkah itu. Bisa dicek. Bung Regita Basu, saya yakin. Yang saya sedih itu adalah kenapa framingnya ini ada ibaratnya ya, maling nyolong motor kita. Nah terus kemudian misalnya dia lapor polisi, polisi nyalahinnya misalnya, lo kenapa nggak dikunci ganda dan sebagainya, kan harusnya malingnya dikejar. Nah hackernya ini yang salah, bahwa memang solusinya itu harus misalnya ada pembenahan dan iya. Saya yakin Pak Budi Aristiadi dan jajarannya pasti mengakui kok, pengen ada perubahan, pengen ada perbaikan, saya yakin. Cuman framingnya ini nggak benar juga. Analogi yang kurang pas gitu ya, karena ini kan perlindungan data pribadi agak berbeda sama orang kemalingan. Nah ini bukan kemalingan, jadi ransomware itu hanya bisa terjadi kalau ada faktor manusia. Yang hackernya udah dikejar, polisi harus gerak cepat ditangkap. Hackernya harus ditangkap. Tapi ini ada faktor manusianya. Maksudnya Ibaratnya ini biar adil juga, maksudnya biar teman-teman ibaratnya ini kuncinya itu juga ditinggalkan di pintunya. Ini kita lalai gitu loh, Bung Riki. Tapi walaupun lalai, misalnya ada kecelakaan lalu itu kan tetap pelakunya harus ditangkap dong. Iya, tapi yang lalai itu harus tetap kita harus adil bahwa misalnya Menkominfo ada kelemahannya. Tapi ini kan ada maling juga. Kok SafeNet nggak mengejar malingnya juga? Nah ini menarik juga. Ini menarik karena ada dua ya. Satu kita akui bahwa ada malingnya ya kan, hackernya. Nah yang kedua ada orang yang kemudian harusnya bertanggung jawab. Kalau menurut saya gini ya, ini mumpung ada Mbak Nilo nih kan presenter paling top sekarang nih, semoga dilihat KPK dan Mabes Polri ya, Kejaksaan Agung. Ini cepet nih audit nih. PDNS dan proyek-proyek Kominfo ini diaudit. Jadi bukan cuma sekedar minta maaf, kalau sekedar minta maaf itu gampang. Tapi yang susah adalah bagaimana membenahi borok-borok carut-marut dunia digital kita. Nah, salah satu dimulai dari audit itu. Gimana yang sederhana aja nggak bisa dilakukan, apalagi yang susah. Ada KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung nonton pas ini. Tapi pertanyaan saya begini, Bung Riki, ini fair saja. Itu secara hukum tentu kita harus lakukan audit. Apa yang salah di sini? Kenapa sampai tidak ada backup dan lain sebagainya? Itu audit berjalan. Tapi hal sederhananya adalah sambil itu jalan minta maaf kan nggak susah gitu loh, yang kan masyarakat tuh maunya begitu. Pak Budi Ari melakukan langkah-langkah banyak setelah ada 20 Juni sampai 24 kemarin ada peretasan itu. Tapi kenapa sih minta maaf itu susah sekali? Pak Semi kan minta maaf tuh. Bukan Pak Semi, Pak Semi bukan Pak Menteri. Sama aja. Nggak sama dong. Padahal Pak Menteri posisinya di atas Pak Semi loh. Nanti kalau itu saya sampein Pak Budi Ari coba. Jadi begini, sekarang situasinya sudah seperti ini ya, Bung Damar ya. Tentu kita tidak ingin ini berlarut-larut memperdebatkan soal soal siapa yang salah di sini dan sebagainya, tetapi kita masih bisakah memberikan kesempatan lagi kepada pemerintah untuk memperbaiki situasi ini di tengah kita sudah punya banyak sekali kasus peretasan dan juga kebocoran data di Indonesia. Jadi ini problemnya, moga-moga Bung Riki juga setuju, persoalannya integritas, trust terhadap pemerintah. Gitu, dari masyarakat untuk menitipkan data dia untuk disimpan. Nah ini harus dipulihkan dengan segera, karena apa? Hanya negara yang mampu melakukan itu. Saya rasa pengelolaan ini ke depan harus dipikirkan mencari orang yang tepat. Bukan hanya orang yang tahu tentang situasi politik atau suasana di dalam kementerian ya, tetapi memang yang betul-betul tahu nih ke depan, karena kita akan menjadi bangsa besar. Dan transformasi digital ini adalah salah satu kunci untuk kita bisa lepas dari persoalan problem-problem misalnya kemiskinan dan lain sebagainya, maka carilah orang yang punya visi yang baik dan kompeten. Jujur saja, Menkominfo Budi Ari kompeten atau tidak? Pak Budi Ari masih perlu belajar lebih banyak. Sangat jauh dari yang diharapkan. Kalau Anda? Sangat kompeten karena beliau punya latar belakang sebagai aktivis, sebagai mantan jurnalis yang tahu permainan di dunia itu. Tapi ini kita bicara soal teknologi loh. Iya, persoalan teknologi ini adalah jadi seorang menteri ini kan jabatan politik. Dia harus mengkoordinir banyak orang yang mengerti tentang IT digital teknologi ini. Dan kalau di jaringan 98 sendiri juga sangat kemarin kita sudah berharap juga kepada Pak Menkominfo, itu teman-teman anak-anak muda Indonesia yang cerdas-cerdas di dunia digital cyber ini, misalnya yang sebut hacker-cracker itu segera dirangkul. Itu akhirnya nggak problemnya kenapa anak muda nggak bisa dirangkul? Kenapa? Karena regulasinya melarang anak muda kita atau orang-orang yang ngerti IT untuk melakukan pen testing. Pen testing itu upaya untuk mengecek apakah keamanan siber kita udah kuat atau belum. Kalau dia melakukan pen testing, dia kena undang-undang ITE.
Jadi ini kita memang perlu orang yang perlu melek ya dengan situasi dan mengubah regulasi itu sehingga mengakomodir keterlibatan banyak pihak. Oke, Anda sependapat ya sama itu? Kalau ya? soal itu sependapat, jadi tidak ada perbedaan pandangan. Misalnya dengan SafeNet kalau soal ke depan, artinya memang bahwa masih banyak kelemahan di dunia digital kita, iya. Cuma kan harus kita benahin bareng-bareng. Dan Pak Budi Aris Setiadi nggak bisa sendirian. Bahwa misalnya Menteri Kominfo yang sekarang ini misalnya masih harus banyak melakukan terobosan-terobosan, iya. Tapi ayo kita bantu, karena ini bukan cuma persoalan misalnya suka tidak suka dengan Budi Aris Setiadi, bukan cuma persoalan kementerian, tapi ini adalah persoalan nasib masa depan bangsa yang dimana nanti akan sangat terpengaruh terhadap kemajuan dunia digital dan teknologi. Gitu. Dan ini bisa dilakukan dengan mulai minta maaf. Mas Menteri Budi Aris Setiadi, ditunggu permintaan maafnya. Terima kasih Bung Damar Juniarto dan juga Bung Riki Tambah sudah berbagi pandangan di Dulu. Sehat selalu Bapak-Bapak. Peretasan bukan hal baru, saudara. Berkali-kali data nasional di berbagai lembaga negara diretas. Mengapa negara tak pernah belajar? Kami akan ulas usai jeda. Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Nggak akan bayar ya Pak? Tidak akan. Serangan ransomware ke pusat data nasional oleh grup hacker Brainchipper nyatanya bukan serangan siber pertama yang dialami pemerintah Indonesia. Sejumlah kasus serangan siber pernah lumpuhkan sejumlah lembaga penting di negeri ini. Mei 2023, publik dihebohkan kasus bocornya 15 juta data nasabah Bank Syariah Indonesia BSI akibat serangan ransomware. Data yang dicuri sebesar 1,5 terabyte berisi data pribadi, kata sandi, dan informasi pinjaman nasabah. Akibat serangan ini, layanan anjungan tunai mandiri ATM serta layanan bank digital BSI lumpuh dan membuat nasabah khawatir. November 2023, situs KPU dibobol hacker bernama Jimbo. 252 juta data pemilih tetap pemilu 2024 dicuri dan dijual seharga $74.000 atau setara 1 miliar rupiah lebih. Selain itu, Jimbo juga membagikan 500.000 data secara gratis di Bridge Forum, sebuah situs gelap tempat memasarkan hasil peretasan. Hal ini terungkap setelah Jimbo membagikan tangkapan layar dari laman cekdptonline.kpu.go.id. Masih di tahun yang sama, hacker fenomenal Bjorka bocorkan 19 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan. Data yang dicuri sebesar 5 GB berisi nomor induk kependudukan hingga detail pekerjaan. Bjorka berhasil menjual data kependudukan ini sebesar $10.000 atau sekitar 154 juta rupiah. Sebelumnya, tahun 2022, Bjorka juga bocorkan 1,3 juta data registrasi SIM card milik Kominfo dan dijual sekitar 745 juta rupiah. Tak hanya itu, Bjorka juga beberapa kali sebarkan data sensitif milik pejabat publik di Bridge Forum. November 2021, data milik Polri berhasil diretas dan disebarkan di akun media sosial X. Peretas yang mengaku dari Brasil ini membagikan 3 tautan yang diklaim berisi sampel data 28.000 personil polisi. Motif dari peretasan diakui sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Indonesia yang kecewa dengan kinerja pemerintah. Langganan diserang hacker, Indonesia tempati peringkat 49 dari 176 negara dalam hal keamanan siber. Berdasar laporan Lembaga Keamanan Siber Global, National Cyber Security Index, Indeks Keamanan Siber Indonesia tahun 2023 sebesar 63,64 poin, berada di bawah skor rata-rata dunia 67,08 poin. Berulangnya kasus serangan siber di Indonesia menjadi alarm bagi pemerintah. Aksi kejahatan siber ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Apa yang harus dibenahi? Banyak kolega-kolega saya di bidang security yang
tidak perlu diragukan lagi kompetensinya. Apalagi di Indonesia ini banyak komunitas-komunitas cyber sebenarnya, dan kalau boleh saya bilang sebenarnya mungkin belum dipanggil begitu ya oleh pemerintah komunitas-komunitas ini. Selain SDM, ya tentu sistem juga harus diperkuat. Salah satu langkah dari Kominfo yang menurut saya tepat adalah langsung bergerak untuk membuat regulasi soal backup data gitu ya. Bahwa backup data itu sangat penting, yang namanya serangan cyber itu tidak bisa kita benar-benar nolkan begitu ya. Jadi resiko itu pasti selalu ada. Sehingga yang bisa kita lakukan itu hanyalah meminimalkan resiko. Data pribadi adalah hal krusial yang harus dilindungi negara. Nyatanya, hingga kini puluhan kali pusat data yang berisikan data pribadi masyarakat jadi sasaran empuk pelaku kejahatan siber. Harus diakui, negara masih lemah dalam melindungi data penduduknya. Negara harus belajar, pembenahan menyeluruh harus dilakukan. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.